Bismillah, jumpa lagi bersama saya Tri Widawati di LS Tri Widawati Sahabat Pemirsa. Apa kabarnya? Kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu penyakit yang berperan atau mempengaruhi jantung dan pembuluh darah. Nah, kita ketahui hari ini tanggal 29 September ya. Jadi tanggal 29 September ini setiap tahunnya seluruh dunia memperingati sebagai World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia. Nah, untuk tahun ini ya terkait dengan Hari Jantung Sedunia ini diperingati dengan kegiatan pentingnya cek keadaan jantung dan pembuluh darah secara berkala yang tujuannya adalah untuk kesehatan jantung. Nah, sahabat RHS Tridiwati, kita ketahui bahwa penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah atau penyakit kardiovaskuler ini merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. Dan penyakit ini telah memakan korban sebanyak 17,3 juta orang setiap tahunnya. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia, penyakit ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi, ya, dan juga menjadi suatu berita buruk karena merupakan pembunuh nomor satu. Namun, jangan khawatir karena ada berita baiknya. Berita baiknya apa? Bahwa penyakit jantung ini sebenarnya sangat mungkin untuk bisa dicegah. Nah, jadi kali ini kita akan diskusi tentang salah satu penyakit yang berkaitan dengan ini, yaitu adalah penyakit hipertensi. Nah, jadi apa sih hipertensi? Hipertensi berasal dari kata hiper, tinggi, tensi, tekanan darah. Jadi ini adalah tekanan darah yang tinggi. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan seseorang menderita hipertensi? Jadi, faktor-faktor risikonya ini ada terdiri faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Ya, artinya tidak bisa dirubah dan juga ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Nah, yang faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi apa misalnya? Misalnya adalah usia, jenis kelamin, dan juga riwayat keluarga atau faktor genetik. Nah, terkait dengan usia, kita ketahui dengan bertambahnya umur, maka salah satu fungsi daripada organ ya, kemudian pembuluh darah itu memang sudah berubah menjadi lebih kaku, sehingga ini juga bisa menyebabkan tekanan darah menjadi meningkat sesuai dengan usia, tambahnya usia. Nah, kemudian jenis kelamin. Untuk jenis kelamin diketahui bahwa pria itu mempunyai resiko 2 sampai 3 kali lebih banyak mengalami peningkatan tekanan darah sistolik dibanding pada wanita. Nah, kemudian setelah mengalami menopause, kejadiannya justru pada wanita yang meningkat. Untuk usia di atas 65 tahun, ya, akibat faktor hormonal, ini juga pada wanita kejadian penyakit hipertensi lebih tinggi daripada pria. Kemudian yang ketiga tadi sudah ada disebut faktor genetik. Jadi seseorang yang dalam keluarganya, orang tuanya menderita hipertensi, kemungkinan faktor risikonya menjadi lebih besar. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor risiko yang tidak dapat yang dapat dimodifikasi? Ini beberapa di antaranya berat badan yang berlebih atau obesitas, kegemukan, kebiasaan yang kurang baik, misalnya merokok, aktivitas yang kurang, tidak seimbang, jadi kurang aktivitas fisik, kemudian diet tinggi lemak, makanan serba berlemak, ya atau konsumsi garam yang berlebih, ada masalah-masalah profil lemak di dalam darah, ya atau gangguan lemak atau dislipidemia, kemudian konsumsi alkohol berlebihan, dan juga faktor-faktor psikososial dan juga stres. Ya, jadi faktor-faktor ini yang perlu diperhatikan. Nah, sahabat RHS Triodati, kita ketahui juga bahwa hipertensi ini juga disebut sebagai silent killer. Nah, silent artinya diam-diam, killer pembunuh. Jadi, pembunuh diam-diam. Kenapa disebut pembunuh diam-diam atau silent killer? Karena keadaan ini sering tanpa keluhan, sehingga seseorang itu tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi, tapi kemudian mendapatkan atau mengetahui sesudah terjadi komplikasi atau penyakit-penyakit penyulit.
Nah, jadi kita perlu ketahui ya, apa sih gejala-gejala hipertensi kalau sudah merasakan hal-hal tersebut yang dikaitkan dengan faktor-faktor risiko yang mungkin kita miliki. Nah, jadi dah sampaikan tadi ya tidak semua hipertensi itu bisa diketahui. Keluhan-keluhan yang tidak spesifik diantaranya ada rasa sakit kepala atau pusing, kemudian jantung rasanya berdebar-debar, rasa sakit di dada, perasaan gelisah, nggak nyaman ya, kemudian penglihatan kabur, mudah lelah. Nah, ini bisa menjadi tanda-tanda kemungkinan seseorang itu menderita suatu hipertensi. Lalu, bagaimana kita memastikan kalau kita memang menderita hipertensi? Jadi, untuk mengetahuinya tentu perlu diukur tekanan darahnya. Bagaimana mengukur tekanan darahnya dengan menggunakan alat namanya sphygmometer. Jadi ada beberapa tekniknya. Nah, yang hasilnya nanti akan didapatkan hasilnya dalam bentuk sistol dan diastol. Jadi misalnya tertulis 120 per 80. Berarti yang 120 itu adalah sistol, sedangkan 80 itu adalah diastol. Ya. Nah, jadi klasifikasinya untuk tekanan darah ini dikatakan normal kalau dia sistolnya di bawah 130 dan diastolnya 85. Untuk dia normal tinggi 130 sampai 139, sistolnya, diastolnya dan atau 85 per 8 sampai 89. Kemudian hipertensi derajat 1, kalau tekanan darah sistolnya 140 sampai 159, sedangkan diastolnya 90 sampai 99. Nah, untuk hipertensi derajat 2, ini kalau sistolnya lebih dari 160, sedangkan diastolnya lebih dari 100. Selanjutnya, bagaimana untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi ini ya? Jadi risiko hipertensi bisa dikurangi dengan 6 cara. Pertama, mengurangi konsumsi garam, jadi jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Kedua, melakukan aktivitas fisik teratur, diantaranya jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari, minimal 5 kali per minggu. Kemudian tidak merokok dan menghindari asap rokok. Yang keempat, diet dengan gizi seimbang. Yang kelima, mempertahankan berat badan ideal. Dan yang terakhir adalah menghindari minum alkohol. Baiklah sahabat permisa, demikian untuk pendahuluan awal tentang hipertensi kali ini.